Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dia yang mencintai Dhamma akan hidup bahagia. Para Mo dan Pandita yang saya hormati, para ibu, bapak, saudara-saudari, dan adik Dhamma yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia pada pagi hari ini, karena pagi hari ini kita semua dapat bertemu, dapat berkumpul bersama-sama dalam kondisi sehat dan bisa menambah kebajikan atau karma baik yang sudah dilakukan melalui pintu ucapan, pintu perbuatan badan jasmani, dan juga pintu pikiran. Para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan yang telah kita sepakati tentang tema atau judul khotbah pada pagi hari ini adalah cita-cita sosial umat Buddha. Benar apa? Ya, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti mempunyai cita-cita. Ya, betul nggak bapak ibu, punya cita-cita tidak? Kita semua pasti mempunyai cita-cita sebagai umat awam, sebagai samanera, sebagai biku, pasti kita semua mempunyai cita. Dan tentu cita-cita itu adalah cita-cita yang bisa membawa kemajuan dalam kehidupan ini, terutama di dalam kehidupan sebagai umat awam atau kehidupan duniawi. Saya mengutip di dalam Anguttara Nikaya, Anguttara Nikaya 2, di sana dituliskan cita-cita atau juga keinginan wajar sebagai umat awam atau sebagai perumah tangga. Minimal ada 4. Pertama, semoga saya menjadi kaya. Saya nggak mau jadi kaya. Ya, semoga saya menjadi kaya. Dan kekayaan itu saya kumpulkan dari cara yang benar. Dengan cara yang benar dan baik dan benar lah. Baik dan benar. Pasti kita semua pengen jadi orang kaya. Nah, itu kekayaan apa? Kaya apa Bapak Ibu? Kaya harta. Semua pasti pengen kaya, dan tentu sangat dipuji apabila dalam mengumpulkan harta kekayaan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, semoga saya beserta keluarga dan kawan-kawan saya dapat mencapai kedudukan sosial yang tinggi. Dan pengen jadi pejabat? Barangkali. Nah, ada yang mempunyai cita-cita supaya dirinya, keluarganya, dan teman-temannya mempunyai kedudukan sosial yang baik itu dari Bapak RT, Pak Kepala Desa, ya kalau di daerah kan gitu, Kepala Desa itu. Nah, itu beda ya, ukuran di desa dengan di kota. Kemudian yang ketiga,
Semoga saya dapat hidup berhati-hati. Hidup berhati-hati sehingga saya bisa berumur panjang. Saya pengen berumur panjang? Pasti semua ya. Semua pengen umur panjang. Dan tentu supaya bisa umur panjang harus didukung dengan cara hidup yang baik dan benar. Harus hati-hati. Pola makan, pola tidur, istirahat, olahraga teratur, pasti ada yang senam di sana. Bangkai lagi centeng di kasih senam. Bangkainya olah batin, umatnya olahraga. Nah, kemudian yang keempat, semoga setelah selesai dalam kehidupan ini, saya dapat terlahir di alam surga. Siapa yang pengen lahir di alam surga? Oh, tidak ada. Tidak ada. Oh, semua pengen langsung mencapai kesempurnaan batin yang dijamin. Bagus sekali. Nah, untuk mencapai kesempurnaan. Tetapi rata-rata orang ingin lahir di alam surga setelah selesai dalam kehidupan ini nanti supaya bisa lahir di alam lebih bahagia. Pengen lebih. Sekarang barangkali kurang bahagia. Pengen lebih bahagia. Dan menurut Dhamma dalam alam surga maupun manusia ini disebut sebagai alam sugati, kama suga. Kita juga berada di alam kesenangan, alam kebahagiaan. Tidaklah sama dengan alam surga yang walaupun kadang-kadang ada yang barangkali kita ini dulu memang sudah dari sana, maka masih merindukan kampung halaman, pengen ke sana lagi. Rata-rata orang pengen ke alam surga, pengen menikmati kesenangan duniawi atau alam surgawi yang lebih lama lagi, dan bahkan pengen kekal hidup selamanya. Itu malah tanha, keinginan yang bisa menimbulkan duka atau penderitaan. Itulah para romo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, keinginan wajar atau cita-cita wajar sebagai seorang umat awam atau umat berumah tangga atau orang biasa atau disebut sebagai logia. Dan dalam Dhamma dikatakan, apabila kita ingin mencapai hal-hal itu, maka selain 4 hal di atas, kita harus berusaha untuk menerapkan 4 hal berikut. Yang pertama, hendaknya memiliki sadha atau sebagai umat Buddha tentu harus mempunyai keyakinan kepada Titratana, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan ada juga di dalam buku dituliskan ada 4 keyakinan, atau dulu saya pernah menyampaikan barangkali disebut sebagai Kamma Sadha, kemudian ada Vipaka Sadha, lalu ada Kamma Sakata Sadha, ada lagi kata-kata Bodhi Sadha. Kamma Sadha, kita punya keyakinan terhadap hukum karma atau hukum perbuatan. Dan kita punya keyakinan bahwa perbuatan yang kita lakukan pasti akan berbuah, atau ada hasilnya, atau ada akibatnya, disebut sebagai Vipaka Sadha. Karma baik atau karma buruk melalui 3 pintu: pintu perbuatan, pintu pikiran. Ada ini ada 3 pintu. Tapi kalau nggak dibuka ya,
sama gitu. Kita punya pintu perbuatan badan jasmani. Kita berbuat. Kalau 3 pintu ini baik ataupun buruk, suatu saat pasti akan berbuah, akan berakibat. Dan nama Sakata Sada, semua makhluk bertanggung jawab terhadap karmanya masing-masing. Ya, kita sudah berbuat baik, ya tentu kalau berbuat baik tanggung jawabnya tidak berat, justru senang ya. Tapi kalau berbuat buruk ya harus bertanggung jawab pula, nggak bisa dilempar-lempar, istilahnya melempar batu sembunyi tangan. Semua akan ada akibat kembali kepada kita sendiri. Dan kita punya keyakinan kepada kata-kata Bodhisattva, kata-kata atau Sang Buddha, atau juga sering disebut Sang Bhagawa. Beliau telah mencapai bodhi, telah mencapai penerangan sempurna. Ya, beliau telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Disebut sebagai bodhi, ada pohon bodhi, pohon penerangan sempurna. Pohon bodhi zamannya Buddha Gautama seperti ini. Buddha-Buddha yang lampau beda lagi. Ada yang pohon sukun, pohon bambu, pohon beringin. Itu disebut sebagai pohon bodhi karena seorang sama Sang Buddha mencapai penerangan. Nah, kita punya keyakinan bahwa Buddha Dhamma Sangha sebagai pelindung kita, Sang Buddha sebagai guru, Dhamma sebagai ajaran beliau, Sangha adalah beliau-beliau yang telah mempraktekkan, yang telah menembus Dhamma ajaran, yang telah mengalami, yang telah membuktikan kebenaran Dhamma, atau disebut sebagai para ahli, atau disebut sebagai para suciwati. Dan kita sebagai umat Buddha, sebagai umat agung, itu umat adalah Dhamma ajaran. Dhamma atau ajaran dari yang kita setiap hari pun mengulang kembali, kita belajar teori atau disebut sebagai pariyati, kemudian kita praktekkan, disebut sebagai pati-pati. Kemudian kita akan mengalami, menembus atau mencapai, disebut sebagai pati weda. Ya, pariyati, pati-pati, pati weda. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti kemarin latihan meditasi atau disebut sebagai ODM, ya, selama 1 hari, bekerja keras. Kita lihat sungguh-sungguh nih, yang duduk terus dari pagi sampai ada yang duduk 3 jam, tahan. Wah, ini mantep nih. Sudah sering latihan jadi bisa duduk tahan lama. Yang belum terbiasa duduk lama ya memang masih sebentar-sebentar pindah posisi, tapi tidak masalah. Yang penting terus latihan. Karena orang biasa itu orang bisa karena biasa. Sebelum biasa kan harus membiasakan diri. Mau latihan. Nah, kalau nggak mau latihan sampai kapanpun kita tidak akan bisa. Harus latihan. Dan kalau kita nggak mau berlatih, nggak mau belajar,
itu tidak akan bisa mencapai cita-cita mulia atau cita-cita luhur. Oleh karena itu, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, keyakinan kepada Tikratana harus kita pegang teguh, pegang dengan kuat. Ya. Dan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga kita amalkan untuk generasi penerus. Di dalam Anguttara Nikaya dikatakan, kalau kita berkeyakinan kepada Tikratana, juga kita amalkan, kita mengajak kepada orang lain. Itu dikatakan sebagai menyejahterakan orang lain. Selain menyejahterakan diri sendiri, juga menyejahterakan orang lain. Kenapa dikatakan menyejahterakan orang lain? Karena ketika kita mengamalkan Dhamma kepada orang lain, lalu orang lain itu bisa mengerti Dhamma, lalu bisa mempraktekkan Dhamma, bisa berbuat kebaikan, maka tentu itu sama dengan menyejahterakan orang lain, menunjukkan jalan kebenaran. Sehingga orang itu bisa hidup sesuai Dhamma, hidup dengan benar, dan tentu akan mencapai kemajuan, baik kemajuan lahiriah maupun kemajuan batiniah. Nah, kemudian yang kedua adalah sila. Sila sebagai pedoman, sila sebagai dasar, sila sebagai landasan untuk mencapai tingkatan spiritual lebih tinggi. Nah, misalnya saat latihan meditasi, ya, tentu harus kita landasi dengan pengembangan sila. Ya, kalau sila nggak bagus ketika sedang meditasi, ingat-ingat perbuatan buruk yang dilakukan. Nyesel, sedih, takut, khawatir, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa tenang, apalagi mencapai jana. Nah, maka kalau seseorang mempunyai moral baik, hatinya akan bahagia. Dia akan bahagia, akan gembira, akan tenang, akan damai. Ya, faktor-faktor yang baik ini atau positif ini membuat dia tentrem, tenang, bahagia, sehingga bisa atau mudah konsentrasi. Atau bahkan sila juga bisa dijadikan sebagai objek meditasi. Di dalam Anusati 10 itu salah satunya adalah sila nusati. Merenungkan sila, merenungkan kebajikan yang dilakukan. Hidup bermoral direnungkan. Hari ini saya punya latihan sudah baik, saya merasa senang, merasa gembira. Di situ bisa menimbulkan piti atau kegiuran. Bisa menimbulkan piti atau kegiuran, bisa menimbulkan ketenangan, bisa juga menimbulkan kebahagiaan. Dan kebaikan-kebaikan yang lain akan tumbuh. Dan seperti kemarin saya katakan bahwa apabila kita latihan samadhi atau meditasi misalnya, dilandasi dengan pengembangan sila, akan memberikan hasil besar, akan memberikan pahala besar atau manfaat besar. Nah, oleh karena itu, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kita harus berusaha untuk menjaga atau untuk melaksanakan sila dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya setiap hari tidak memungkinkan untuk hidup disiplin full atau sepenuhnya melaksanakan sila dengan baik, kita bisa latihan berkala. Atau misalnya latihan atasila, atau misalnya latihan pancasila berkala, berusaha untuk menjalankan dengan murni begitu. Kalau hari-hari misalnya tidak memungkinkan. Nah, itu adalah upaya, adalah usaha untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih maju. Membersihkan diri dari pengotor-pengotor batin atau kilesa. Nah, juga dikatakan dengan sangat jelas di dalam urean sila. Silena sugating yanti. Ya, tadi ada yang pengen terlahir di alam surga. Dengan menjalankan sila mengkondisikan untuk terlahir di alam surga. Atau juga mencapai nibbana, silena nibuting yanti. Dengan menjalankan sila juga bisa mengkondisikan untuk tercapainya nibbana. Ya, bisa menjadi faktor pendukung untuk mencapai kemajuan spiritual lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah caga. Caga diterjemahkan sebagai murah hati. Murah hati, peduli, sosial, senang berbagi.
Kita harus berusaha untuk berbagi, tidak melekat kepada yang kita miliki. Karena apapun yang kita miliki, apapun yang kita cintai, cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan. Seperti dalam Abhinha Paca Wekana Pata. Apapun yang kau cintai, cepat atau lambat, itu pasti akan kita tinggalkan, akan berpisah dariku. Nah, maka kalau umat Buddha sudah mengerti Dhamma dengan baik, memahami, taruhlah misalnya memahami hukum karma dengan baik, dia akan jadi murah hati, akan peduli ya, untuk wihara, untuk sosial. Nah, ini sebentar lagi wihara akan dibangun ya Romo ya. Nah, kesempatan nih para ibu bapak saudara-saudara sekalian, menimbun harta kebajikan dikatakan sebagai harta yang terbaik. Kalau wiharanya jadi bagus begitu, seperti saya sering cerita wihara di Medan, di wihara Mahasampati. Dulu awal-awal dari ruko 2, sederhana banget ketika waktu Bante di sana wasa, sederhana banget. Lalu ketika habis sanggadana begitu, dan juga ada terkumpul dana, beli lagi ruko 1. Habis ada acara lagi, beli ruko 1 lagi. Beli, lama-lama 1 komplek dibeli semua. Kayaknya wiharanya megah banget. Mahasampati Medan. Dan kalau ada Bante di sana, tiap hari pindah patah. Dari wihara jalan ke jalan raya. Di hari sana makanan melimpah. Untuk Bante dan juga semua umat yang hadir bisa makan. Ya, sang cia. Karena banyak mie. Ya. 1001 mie. Kalau di Makassar lain lagi. Makan mie. Ya. Makan mie, makan mie. Itu diajak makan, maksudnya bukan makan mie. Ya. Mari makan. Ya. Makan mie. Ya, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kita harus murah hati, harus peduli. Jangankan materi yang ada di luar kita, diri kita ini pun juga suatu saat akan kita tinggalkan. Maka di dalam Dhamma juga dikatakan, orang kikir tidak bisa masuk surga. Ya, orang kikir tidak bisa masuk surga. Kalau orang kikir masuk surga, di alam surga nggak punya apa-apa di sana. Karena seseorang bisa masuk surga, punya kelebihan, punya kemudahan, dan lain sebagainya itu karena akibat dari kebajikan yang dilakukan di dalam kehidupan ini, khususnya sebagai manusia. Ya, ketika menjadi manusia, murah hati, gemar memberi, membantu orang susah, membantu orang yang membutuhkan. Ya, itu juga akan mengkondisikan untuk hidupnya serba kecukupan atau tidak kekurangan. Atau ada juga yang mengatakan hidupnya serba pas. Ketika butuh, pas ada. Ya, kadang-kadang ada yang berpersepsi lain kalau mengatakan hidupnya pas-pasan. Padahal hidup pas itu enak loh. Pengen beli mobil, pas ada rezeki ya, Romo. Misalnya sakit, pas punya cien, bisa berobat. Berobatnya sekarang ini keren, keluar negeri, tidak di dalam negeri lagi. Nah, Malaysia dan lain-lain. Ya, itu karena ada ciennya yang mendukung. Dan itu semua pasti ada kebajikan. Tidak tiba-tiba. Menurut Dhamma kan tidak ada. Segala sesuatu itu ada sebab-sebabnya. Kalau kita punya banyak kemudahan, berarti kita mempermudah orang lain. Sering mempermudah orang lain. Tapi di masyarakat lainnya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya, kalau kita sebagai umat Buddha, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dipermudah. Mempermudah urusan orang lain sama dengan membuat kelancaran. Kita bisa membayangkan kalau kita dipersulit orang, bagaimana kalau kita dipersulit orang?
Susah. Nah, kita harus mempermudah orang lain. Nah, kalau di Manado ada bahasa Torang Samua Basudara. Si Iyong dari Gorontalo. Ya, Torang Samua Basudara. Kita orang semua bersaudara. Bersaudara di dalam Dhamma. Karena kita bersaudara, maka kita harus saling membantu. Saling membantu, saling menolong, saling meringankan beban atau meringankan penderitaan orang lain. Sama dengan menolong keluarga atau saudara. Nah itu, maka kita harus menjadi umat Buddha yang murah hati. Nah kemudian yang keempat adalah panya atau kebijaksanaan. Sebagai umat Buddha harus juga berusaha untuk mengembangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan bisa kita kembangkan melalui 3 tahapan. Disebut sebagai Sutta Maya Panya. Belajar teori-teori Dhamma kita bisa menjadi makin mengerti, bisa makin tahu, makin paham, makin jelas tentang Dhamma ajaran Sang Buddha. Ya, rajin baca buku-buku Dhamma, buku Parita, bagus. Atau buku Dhammapada, itu bagus. Ya, inti-inti atau khotbah sarinya lah, sari dari, karena ceritanya panjang Dhammapada. Nah, di situ Sang Buddha menyimpulkan ya, simpulan-simpulan Dhamma yang dikhotbahkan kepada banyak orang, ditulis di dalam Dhammapada itu. Kita baca, misalnya 1 hari 1 bait misalnya. Kalau pas lagi nganggur-nganggur, tapi Bapak Ibu nggak ada nganggurnya ya. Orang sibuk semua. Kalaupun nganggur kan WA, nonton TikTok, atau malah TikTok kan. Atau nonton YouTube ya, jadi nggak ada nganggurnya di sini. Tapi baik juga itu katanya supaya tidak cepat pikun katanya. Kalau nganggur-nganggur malah bahaya, cepat pikun. Harus ada aktivitas pikiran. Ya Bapak Ibu, kita harus menjadi umat Buddha yang bijaksana. Bijaksana bisa tumbuh berkembang dari tahap yang pertama ini, belajar Dhamma, seperti mendengarkan khotbah langsung, atau melalui YouTube. Di situ juga banyak khotbah dari para bante, atau juga membaca buku-buku Dhamma, lalu merenungkan Dhamma. Dhamma yang sudah kita dengar, kita baca, kita renungkan, benar atau tidak. Kemudian Bhawana Mayapanya, kebijaksanaan yang muncul yang berkembang dari samadhi atau meditasi. Bisa mengerti bahwa badan jasmani dan batin ini misalnya tidak kekal. Sabbe sangkara anicca. Ya, seperti ini ada pendiang 2 bapaknya. Sabbe sangkara anicca. Segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Kita ini adalah perpaduan dari unsur-unsur. Ada unsur air, unsur api, unsur udara, unsur tanah, atau unsur padat. Nah, ini karena terdiri dari unsur-unsur, maka memang kita ini tidak kekal, mengalami perubahan dan terus berubah. Ketika muda, masih kecil, imut-imut. Sudah tua, makin tua. Lagi orang bilang, amit-amit. Ya, itu. Dan ketika dewasa, lalu makin tua, dan seterusnya. Terus berubah. Unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita terus mengalami perubahan. Dan selama kita masih hidup ini, mari kita manfaatkan, kita isi dengan hal yang bajik, supaya kebajikan kita terus bertambah. Dan 4 hal ini dikatakan sebagai timbunan kebajikan. Mempunyai keyakinan dilandasi dengan panya atau kebijaksanaan. Di situ keyakinannya akan menjadi kokoh, menjadi kuat. Praktek sila dilandasi dengan kebijaksanaan, silanya akan menjadi murni, jadi makin bagus, menjadi makin sempurna. Kemudian caga, kemurahan hati juga begitu, dilandasi dengan kebijaksanaan, maka kemurahan hatinya itu full, ya, tidak pamrih, berbuat baik tanpa pamrih. Misalnya saya berbuat baik supaya dipuji, kalau nggak dipuji sedih deh. Atau ketika sedang berbuat baik, saya sudah berbuat baik, kenapa kok malah dimaki-maki orang? Nah, lalu frustrasi, nggak mau berbuat baik lagi, malah berbuat buruk, tambah parah, ya.
Jadi harus ada pannya, harus ada kebijaksanaan. Kalau kita berbuat baik, kalaupun mempunyai cita-cita, cita-citanya yang lebih tinggi. Jangan hanya pengen dipuji, pengen dikenal, dan lain sebagainya itu. Itu dikatakan cita-cita rendah. Kita dianjurkan untuk bercita-cita yang tinggi. Cita-cita untuk mencapai kesempurnaan batin. Atau ketika berbuat baik, bercita-cita untuk terbebas dari ikatan, terbebas dari kemelekatan terhadap kesenangan-kesenangan indria atau kesenangan duniawi. Ya, mulia sekali. Tidak hanya mengharapkan pujian, nama baik, dan lain sebagainya. Nah, para romo, ibu bapak, dan saudara-saudara sekalian, kita selain memiliki atau melaksanakan 4 hal tersebut di atas, apabila cita-cita kita ingin segera tercapai, ada lagi 4. Yang pertama disebut Utthana Sampada. Harus rajin, semangat, ulet dalam bekerja, ya, tidak malas-malasan. Oh, ciri-ciri orang malas itu, kalau pagi terlalu pagi, naikkan selimut lagi, nggak mau bangun. Kalau siang, terlalu siang, atau panas, terlalu panas. Kalau belum makan, bilangnya terlalu lapar. Kalau sudah makan, kekenyangan, terlalu kenyang. Pagi terlalu pagi, siang terlalu siang, kalau malam, terlalu malam, atau sudah malam nih. Ada saja alasannya, itu orang malas. Tapi orang rajin, di mana ada kesempatan, itu dimanfaatkan dengan baik. Ya, selama masih punya kesehatan yang baik, itu dimanfaatkan bagaimana berbuat baik, atau bekerja, atau berkarya, rajin, semangat, ulet, dan juga terampil, ya. Menurut dalam Manggala Sutta kan punya pengetahuan luas dan memiliki keterampilan, itu dikatakan sebagai berkah utama. Ya, kita harus terampil, yang berumah tangga maupun yang tidak berumah tangga. Kalau punya keterampilannya ini bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, atau juga untuk diamalkan, ya, dibagi kepada orang lain, juga bisa bermanfaat. Ya, kemudian yang kedua, Araka Sampada. Kita harus perhatian terhadap materi atau terhadap barang-barang yang sudah kita miliki. Kalau bahasa Jawa itu diopeni, ya. Open terhadap apa yang dimiliki, tidak dicueki. Saya pernah kunjung ke suatu tempat gitu, jam dinding itu mati sudah sejak kapan gitu, nggak diperbaiki. Kalau diperbaiki, atau kalau memang nggak mau pengen punya jam, ya sudah dilepas saja. Pasang di situ, tapi sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun kok nggak diperbaiki. Atau sepeda motor misalnya, sepeda motor kok kotor banget, nggak pernah dicuci, ini sudah sejak kapan? Itu artinya tidak open, tidak ngopeni, tidak perhatian terhadap materi yang dimiliki. Apapun, ya, benda-benda yang di rumah, misalnya juga di rumah itu ada sarang laba-laba gitu. Di kamar mandi banyak sarang laba-laba, kamar juga ada banyak sarang laba-laba. Oh, bagus banget itu untuk jebak nyamuk. Itu alasan orang kemproh. Bahasa Jawa ini kemproh, ya. Jorok, ya, nggak bersih. Itu nggak open. Ya, harus dirawat. Materi atau lingkungan kita rawat. Nah, lingkungan wihara, lingkungan rumah. Kemudian juga diri sendiri, perhatian terhadap kesehatannya. Ya, tentu itu adalah sangat baik. Kemudian yang ketiga, kita punya kalyanamitta, punya sahabat baik. Sahabat baik juga sangat berperan terhadap kemajuan kita. Maka di dalam Dhammapada juga dikatakan kalau kita sedang berjalan atau mengembara, kalau kita dalam pengembaraan tidak menemukan sahabat baik, maka lebih baik kita berjalan seorang diri. Ya, daripada bersahabat dengan orang yang tidak baik, kita malah celaka. Lebih baik sendirian saja. Sendirian lebih aman, barangkali begitu. Sendirian lebih aman artinya
Kita tidak dipengaruhi oleh orang jahat atau diprovokasi oleh orang jahat untuk melakukan hal-hal yang buruk yang bisa menjerumuskan kita. Dan kalau kita bisa bertemu pada orang baik yang suka bernasihati, itu bahkan dikatakan sebagai seperti kita ditunjukkan harta karun. Itu berupa harta karun kebajikan. Kemudian yang keempat, ini saya percepat waktunya karena ada acara lain. Yang terakhir adalah disebut sebagai samajiwita. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus punya pola hidup seimbang. Tidak boros, tidak pelit. Artinya apa? Terukur begitu ya. Harus terukur, kita harus tahu batas, tahu ukuran, tidak melebihi, misalnya pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Nah, pemasukan kecil, pengeluarannya besar. Itu harta berapapun akan cepat habis. Maka sesuai dengan Dhamma itu dikatakan kalau kita punya penghasilan harus kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, 1 bagian kita menikmati dan juga disisihkan untuk berbuat baik. Kemudian yang 2 bagian atau 50% kita gunakan untuk menambah modal usaha. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu punya usaha apa, perlu ditambah modalnya. Kemudian yang 25% ditabung. Atau disimpan untuk masa-masa sepi, masa-masa paceklik, atau masa-masa sulit. Simpanan atau tabungan ini bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan, atau untuk mendukung kebutuhan darurat. Ya, begitu para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang dikhotbahkan oleh Guru Agung di dalam Anguttara Nikaya. Dengan memiliki 4 hal yang berguna, menimbun harta kebajikan, dan bagaimana kita bekerja keras, membanting tulang, memperhatikan materi atau barang-barang yang kita miliki, kemudian kita juga punya sahabat-sahabat yang baik, lalu bisa mengatur pola hidup yang baik, itu tentu sangat berguna sekali untuk kehidupan kita, terutama para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, sebagai perumah tangga yang mempunyai cita-cita, yang mempunyai keinginan seperti tersebut di atas. Ingat nggak Bapak Ibu? Ingat? Ingat ya, nah, keinginan atau cita-cita itu dipertahankan, lalu juga berusaha untuk mencapainya, mencapai dengan cara yang benar, sesuai Dhamma, ajaran Sang Buddha. Dengan kita terus mempelajari Dhamma, maka itu sama dengan kita mencintai Dhamma. Kalau kita mempelajari Dhamma, ya mencintai Dhamma, mempelajari Dhamma, kemudian berusaha untuk mempraktekkan Dhamma, maka Dhamma akan melekat kepada diri kita, kemudian kita akan berusaha untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari, demi untuk tercapainya kebahagiaan. Kebahagiaan sebagai umat awam atau duniawi, maupun kebahagiaan ataupun cita-cita luhur untuk mencapai kebebasan, bebas dari duka, bebas dari penderitaan. Ya, demikian para romo, para ramani, para ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, sama di sana yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dapat menambah wawasan, menambah semangat untuk praktek Dhamma di dalam kehidupan sehari-hari, demi tercapainya cita-cita luhur, terbebas dari duka, terbebas dari penderitaan. Terima kasih atas perhatian Romo, Ramane, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian. Semoga kita semua selalu sehat, berbahagia, maju di dalam Dhamma, dan tercapai yang menjadi cita-cita luhur kita. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua satwa berbahagia.